Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini memasaknya libur dulu ya. Di sini saya cuma mau membagikan cerita di mana hari Minggu kemarin saya, suami, anak, dan juga satu tetangga saya jalan-jalan ke sirkuit Mandalika. Walaupun sirkuit Mandalika belum dibuka untuk umum, di sini saya hanya mau membagikan perjalanan menuju ke sana ya. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, cerita dimulai di pagi hari. Di sini sekitar jam 9 pagi. Kami berempat udah siap-siap mau berangkat ya. Kami sengaja berangkatnya pagi karena kami di sini cuma berangkat menggunakan motor ya. Takutnya hujan karena ini cuaca masih pagi, udah terlihat agak mendung ya teman-teman. Jadi kita berangkatnya pagi, takutnya kalau berangkat siang nanti bisa-bisa kehujanan di jalan. Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balap yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sirkuit ini tercatat memiliki panjang lintasan mencapai 4,31 km, dilengkapi dengan 17 tikungan dan kapasitas 50.000 tempat duduk di grandstand. Semula sirkuit Mandalika direncanakan akan memiliki panjang lintasan 4,32 km dan 19 tikungan. Namun demi menjaga keamanan dan menekan resiko kecelakaan, panjang sirkuit serta jumlah tikungan di Mandalika akhirnya dikurangi. Adapun sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi penyelenggaraan seri penutup World Superbike atau WSBK 2021 yang berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 November 2021. Di samping itu, sirkuit di Lombok Tengah ini juga dikabarkan bakal menghelat MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Gelaran tersebut sontak menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, tanah air memang diketahui telah absen menjadi lokasi perhelatan ajang motor bergengsi selama 24 tahun. Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah ajang balap motor internasional pada tahun 1997. Tak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi balap, sirkuit Mandalika juga dirancang untuk menarik kunjungan wisatawan. Berada di lokasi yang tergolong sebagai destinasi super prioritas, bagian inner dan outer route sirkuit Mandalika boleh diakses publik ketika sedang tidak digunakan. Sirkuit ini juga terletak di area dengan keindahan alam menakjubkan. Terdapat sejumlah objek wisata unggulan di sekitar sirkuit Mandalika yang patut dikunjungi. Misalnya Bukit Merese, Pantai Tanjung An, dan Pantai Kuta Mandalika. Pada 6 November lalu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan 300 unit sarana hunian pariwisata guna mendukung pelaksanaan ajang balap internasional di sirkuit Mandalika. Pada Februari 2019, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation
atau ITDC mengkonfirmasi bahwa sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP selama 3 musim, yaitu musim 2021, 2022, dan 2023. Akan tetapi kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan MotoGP tak jadi digelar pada tahun 2021 dan diundur ke tahun 2022. Pihak terkait lantas menggelontorkan dana berjumlah besar untuk melaksanakan pembangunan sirkuit Mandalika. Pengerjaan sirkuit Mandalika jadi salah satu pembangunan tercepat di dunia. Alasannya pengerjaan sirkuit ini baru dimulai pada Juni 2020 dan telah rampung pada Agustus 2021. Penyelenggaraan event MotoGP di Mandalika di tahun 2021 adalah buah dari keinginan kuat bangsa ini yang membuktikan bahwa Indonesia bisa dan mampu menyelenggarakan sebuah ajang balap motor terbesar di dunia. Saat ini kami sudah berada di Bypass Bil Mandalika. Pembangunan jalan ini akan meningkatkan konektivitas dari Bandara Bil ke kawasan wisata Mandalika dan mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika. Jalan ini juga akan mengurangi waktu tempuh dari Bil ke Mandalika menjadi 15 menit. Sebab jika semula melewati jalan lama bisa lebih dari 45 menit. Kondisi jalan yang lama memutar sepanjang 23 km dan lebarnya hanya 7 meter sehingga dianggap masih kurang cukup. Dengan menelan anggaran sekitar 706 miliar pada 2020 sampai 2021. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Bapak Basuki Hadimulyono meminta sisi sepanjang jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika dipasang pembatas. Tujuannya untuk menghindari warung-warung kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan dapat mengganggu para pengendara. Bapak Basuki juga berkata supaya jadi contoh jalan bebas hambatan yang baik. Beliau meminta untuk dibuat pembatas jalan sepanjang 17 km ini agar warung-warung di pinggir jalan tidak tumbuh tak terkendali yang akan mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan. Beliau juga berkata pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika harus diselesaikan dengan baik. Penggarap proyek harus memperhatikan penanganan lereng, bahu, dan media jalan yang terdapat di sepanjang jalan tersebut. Selain itu, penghijauan juga harus dilakukan di sepanjang ruas jalan untuk meningkatkan keindahan. Jalan bypass Bil Mandalika sepanjang 17,36 km dibangun untuk mendukung event ajang balap motor internasional seperti World Superbike yang akan digelar pada November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 di sirkuit Mandalika. Melalui jalur tersebut, jarak antara bandara menuju area sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit.
Hal itu berbeda dengan jalan existing yang waktu tempuhnya lebih dari 45 menit. Jalan bypass Bil Mandalika dilengkapi 2 jembatan, 11 overpass, dan 3 jembatan penyeberangan orang yang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas dan memfasilitasi akses bagi warga sekitar. Saat ini jalan bypass Bil Mandalika telah menjadi salah satu spot swafoto warga yang melintas karena merupakan salah satu ikon baru di kawasan Mandalika. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya hari ini bersama suami, anak, dan juga tetangga saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Dan saya doakan untuk teman-teman di daerah lain suatu saat punya rezeki, panjang umur, sehat, bisa berkunjung ke Lombok ya. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari saya, yang sudah memberikan komentar-komentar yang baik, positif. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.